Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 14. Sute, murid lembah suling emas tidak boleh bersikap lemah. Apalagi aku hanya ingin mengujimu, apa salahnya? Hayo, kau sambut ini. Dan wanita itu lalu menyerangnya. Hongbu terkejut sekali karena gerakan wanita itu sungguh amat lihai. Maka dia cepat mengelak dan terpaksa dia melayani sucinya itu. Namun, biarpun dia menggunakan busurnya sebagai senjata, tetap saja dia terdesak hebat. Tentu saja, karena wanita itu adalah Yufi, yang pernah menggemparkan dunia persilatan dengan julukan Ang Xiaoqia. Para pembaca kisah jodoh sepasang Raja Wali tentu masih mengenal wanita lihai ini. Yufi adalah cucu dari Saichu Kaiong Yu Kongtek yang semenjak kecil diculik dan diambil murid oleh Heksin Touong, Raja Maling yang luar biasa lihainya itu. Seperti telah diceritakan dalam kisah sepasang jodoh Raja Wali, darah cantik lincah Yufi yang berjuluk Ang Xiaoqia dan suka mengenakan pakaian merah muda ini, melarikan diri dari depan kakeknya ketika dia diberitahu dan diperkenalkan kepada tunangannya sejak kecil yang bukan lain adalah Kam Hong. Dia merasa malu, dan juga cinta kasihnya terhadap pendekar siluman kecil membuat dia merasa kecewa, sungguh pun harus diakuinya bahwa Kam Hong tidak kalah tampan dan gagah dibandingkan dengan pendekar siluman kecil. Darah yang keras hati ini melarikan diri dan tidak pernah kembali lagi. Seperti telah diceritakan di bagian depan dari cerita ini, perbuatannya itu membuat Kam Hong, calon suaminya yang telah dijodohkan dengan dia sejak mereka berdua masih kecil, merana dan pendekar ini mencari-carinya selama 5 tahun tanpa hasil. Dan memang dugaan dan harapan Kam Hong itu tidak kosong belaka. Ramai-ramai orang Kangou yang menuju ke Himalaya memang menarik juga hati Yufi. Yufi adalah seorang darah murid si Raja Maling, dan dalam hal permalingan memang dia lihai bukan main, maka mendengar bahwa ada orang mencuri pedang pusaka dari istana dan membawanya lari ke Himalaya, hatinya amat tertarik dan dia pun ikut pula melakukan pengejaran dan pencarian. Ingin dia melihat siapa malingnya yang demikian berani dan lihai, dan ingin dia menguji sampai di mana kepandaian maling itu. Juga, dia tertarik untuk memperebutkan pedang pusaka yang menggegerkan dunia Kangou dan yang telah menarik hati semua orang Kangou untuk ikut-ikutan memperebutkannya itu. Akhirnya, dalam perantauannya ke Himalaya di mana dia tidak pernah berjumpa dengan orang-orang yang mencarinya, yaitu tunangannya, Kam Hong, dan kakeknya, Saichu Kaiong. Dia malah tiba di perbatasan lembah suling emas itu tanpa disengaja dia memasuki daerah tempat tinggal Cui Beng Xianli Tang Chun Chiu di kaki gunung, di bawah lembah itu. Di tempat ini bertemulah Yufi dengan Cui Beng Xianli Tang Chun Chiu. Ketika mendengar bahwa darah cilik itu adalah murid Heksin Touong yang hendak mencari pencuri pedang pusaka, Cui Beng Xianli tertarik dan menguji kepandaiannya. Yufi terkejut bukan main, dan juga kagum karena ternyata kepandaian pencuri ini jauh lebih tinggi daripada tingkat kepandaiannya sendiri, bahkan masih lebih tinggi daripada ilmu kepandaian gurunya, si Raja Maling. Maka tunduklah hati darah yang keras ini dan dia pun mengangkat guru kepada Cui Beng Xianli yang juga merasa suka kepada Yufi. Demikianlah sedikit riwayat dari Yufi yang kini bertemu sutenya, karena keduanya adalah para murid-murid dari para tokoh lembah suling emas dan dalam kesempatan itu, Yufi sengaja menguji kepandaian sutenya yang dilihat oleh Cisian sehingga gadis cilik ini turun tangan hendak membantu Hongbu. Kini Yufi yang berdiri di samping Hongbu memandang kepada Cisian dan kepada si Tian Choaong dengan alis berkerut. Sute, engkau kenal mereka? Tanyanya tanpa menoleh kepada Hongbu. Aku tidak mengenal kakek itu, Suci, dan nona ini pernah kujumpai di pegunungan salju. Lega rasa hati Yufi. Kiranya dua orang yang datang ini bukan keluarga atau sahabat sutenya. Maka setelah memandang penuh perhatian, dia dapat menduga bahwa kakek gundul botak yang datang bersama gadis cilik itu tentulah seorang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Maka dia pun menghadapi kakek itu dan berkata dengan suara tegas. Kalian berdua telah memasuki daerah kami yang terlarang. Kalau hal itu kalian lakukan tanpa sengaja, harap kalian segera pergi lagi secepatnya meninggalkan tempat ini. Kalau disengaja, harap katakan apa keperluan kalian datang ke sini dan siapa adanya kalian berdua. Si Tian Choaong tersenyum ramah. Memang kami sengaja mendatangi tempat ini. Aku adalah si Tian Choaong, hendak berjumpa dengan Cui Beng Xianli Tang Chun Chiu. Terkejutlah Yufi mendengar ini dan dia menjadi semakin curiga. Sute, harap kau pulang dulu, tidak baik kalau sampai Subo melihatmu di sini.
Hongbu mengangguk. Baiklah, aku pergi dulu, Suci. Dan dia pun lalu menoleh kepada Cisian. Sejenak mereka berpandangan. Kedua orang muda remaja ini semenjak bertemu memang merasa saling suka, bahkan begitu berjumpa mereka telah bekerja sama menghadapi Subimoli, maka rasanya sekarang tidak enak dalam hati Hongbu bahwa mereka bertemu lagi dalam waktu sesingkat itu, tanpa ada kesempatan untuk bicara panjang lebar. Nona, kuharap keadaanmu akan baik selalu, akhirnya Hongbu berkata. Terima kasih, kuharap engkau pun begitu pula, jawab Cisian. Sute, pergilah, desak Yufi, mengingat akan pentingnya urusan yang dihadapinya. Kakek ini jelas bukan orang Han, melainkan seorang Nepal atau India, maka kini datang mencari subonya, tentu ada urusan yang amat gawat. Apalagi melihat keadaan kakek itu yang menunjukkan tanda-tanda seorang yang berilmu tinggi. Hongbu mengangguk dan membalikkan tubuhnya, akan tetapi teringat bahwa dia belum berkenalan dengan gadis cilik itu. Maka dia membalik lagi dan berkata cepat. Namaku Sim Hongbu. Cisian tersenyum. Dan namaku Bu Cisian. Kini Hongbu membalikkan tubuhnya. Sampai jumpa, katanya dan dia pun berlari cepat meninggalkan tempat itu, menghilang di balik batu-batu besar. Dia harus melalui jalan rahasia untuk kembali ke daerah lembah suling emas di atas sana, jalan rahasia terowongan yang hanya diketahui oleh para penghuni lembah suling emas saja. Sementara itu, Yufi lalu berkata kepada si Tian Choaong. Guruku tidak begitu mudah ditemui, dan dia tidak suka diganggu. Ai, Nona, agaknya Nona belum berada di sini 3 tahun yang lalu maka tidak mengenalku. Aku dan gurumu sudah berjanji untuk sewaktu-waktu bertemu di sini, maka harap kau beritahukan kepada Cui Beng Xianli bahwa aku si Tian Choaong datang untuk memenuhi janji dan untuk menebak teka-tekinya. Tentu saja Yufi yang belum pernah mendengar dari subonya tentang hal itu merasa heran sekali. Menebak teka-teki. Selagi dia meragu, tiba-tiba terdengar suara bisikan halus terbawa angin memasuki telinga. Yufi, antarkan tamu-tamu itu ke dalam taman, aku menanti di sini. Baik, Subo, kata Yufi dan dia pun terkejut sendiri karena maklum bahwa suara gurunya itu dikirim melalui ilmu mengirim suara dari jauh dan yang mendengar bisikan itu adalah dia seorang. Namun suara itu sedemikian jelasnya sehingga seolah-olah gurunya itu berada di sampingnya dan bicara kepadanya. Demikian hebat kekuatan kaikang dari subonya itu. Karena merasa malu bicara seperti kepada diri sendiri atau kepada bayangan yang tidak nampak, Yufi cepat berkata kepada kakek itu. Subo minta kepada kalian untuk menghadap kepadanya di taman. Silakan. Dan Yufi lalu membalikkan tubuhnya tanpa menanti jawaban, lalu melangkah pergi. Hebat memang ilmu Choan Im Jitbit dari Cui Beng Xianli, kata kakek itu dan kembali Yufi terkejut dan menduga-duga apakah kakek itu juga dapat mendengar bisikan subonya? Agaknya tidak mungkin karena sepanjang pengetahuannya, ilmu itu kalau dipergunakan hanya dapat didengar oleh orang yang ditujunya. Dia menoleh dan melihat kakek itu bersama gadis tanggung mengikutinya. Yang dimaksudkan taman oleh Cui Beng Xianli dan muridnya itu adalah sebuah tempat terbuka yang memang indah sekali. Di situ penuh dengan pohon akan tetapi karena ketika itu musim dingin sedang hebat-hebatnya, maka semua pohon kehilangan daunnya yang tinggal hanya batang dan cabang berikut rantingnya yang kini penuh dengan salju dan es yang menggantikan tempat daun dan bunga. Dan di sana-sini nampak batu-batu terselaput es yang aneh-aneh bentuknya. Semua itu berkilauan dan memantulkan cahaya yang beraneka warna sehingga memang benar-benar merupakan taman yang luar biasa aneh dan indahnya. Di tengah taman itu terdapat sebuah kupel, yaitu bangunan tak berdinding, di mana terdapat sebuah meja batu berikut bangku-bangkunya yang mengelilingi meja itu, juga terbuat dari batu-batu dan jumlahnya ada 8 buah, cocok dengan meja yang bentuknya segi 8 itu. Dan di atas sebuah di antara bangku-bangku itu nampak duduk seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Cui Beng Xianli Tang Chun Chiu. Subo, Tecu sudah mengantar tamu-tamu datang, kata Yufi yang lalu berdiri di belakang subonya. Wanita cantik itu memutar tubuh dan memandang kepada si Tian Choaong, lalu memandang kepada Cisian. Wajah yang cantik itu nampak suram seolah-olah dibayangi kedukaan atau kepahitan hidup. Akan tetapi dia tersenyum ketika bertemu pandang dengan se Tian Choaong. Duduklah, si Tian Choaong, katanya lembut. Terima kasih, Cui Beng Xianli, jawab kakek itu yang segera duduk menghadapi nyonya rumah, terhalang meja.
Cician yang tidak dipersilakan duduk tidak mau duduk dan hanya berdiri di belakang kakek itu, seperti yang dilakukan oleh Yufi. Gadis cilik ini memperhatikan nyonya itu dengan kagum. Tak disangkanya bahwa di tempat sunyi seperti ini, tempat yang terpencil dari keramaian dunia, dia dapat bertemu dengan dua orang wanita cantik seperti guru dan murid ini. Dan sama sekali dia tidak pernah mengira bahwa yang menjadi musuh kakek itu, yang namanya begitu menyeramkan, ternyata adalah seorang wanita yang cantik jelita. Padahal tadinya dia membayangkan bahwa nama itu tentu dimiliki seorang wanita yang amat menyeramkan. Engkau sungguh merupakan seorang kakek yang keras hati, Choaong. Tak kusangka bahwa kekalahanmu dahulu itu benar-benar kau tebus dengan mengasingkan diri sampai sekarang dalam gua itu. 3 tahun lamanya. Bukan main. Xianli. Seandainya ketika itu engkau yang kalah, apakah engkau juga tidak akan menjalani hukuman seperti yang kita pertaruhkan bersama? Wanita itu tersenyum pahit. Aku ragu-ragu apakah aku akan setekun engkau memegang janji yang kita buat dalam keadaan marah itu, Choaong. Sudahlah, buktinya engkau kalah dan engkau baru 3 tahun bertapa di dalam gua itu. Masih kurang 2 tahun lagi. Kenapa engkau sudah keluar dan mencariku? Karena sekarang aku sudah mendapat jawaban teka-tekimu. Ah, benarkah? Tidak mungkin. Coba dengarlah, Cui Beng Xianli. Akan tetapi apakah janji pertaruhan itu masih berlaku? Tentu saja. Tukang bu keras. Jadi, kalau jawabanku keliru, aku harus melanjutkan bertapa di dalam gua itu 2 tahun lagi, dan kalau benar engkau tidak boleh keluar dari tempat ini selama 2 tahun. Ya, begitulah, karena yang 5 tahun itu telah lewat 3 tahun. Kakek itu tertawa. Haha, menyenangkan sekali. Sekali tersesat di daerah lembah suling emas, aku mengalami hal-hal yang amat menarik. Nah, dengarlah. Teka-tekimu dahulu itu merupakan pertanyaan begini, apakah perbedaan pokok antara cinta seorang pria dan cinta seorang wanita? Bukankah begitu pertanyaanmu? Tepat sekali. Nah, kalau memang engkau tahu jawabannya, jawablah. Cui Beng Xianli Tang Chun Ciu menantang. Cui Beng Xianli, perbedaannya adalah begini. Pria adalah yang dan wanita adalah im. Pria adalah kasar dan kuat, wanita adalah lembut dan lemah. Cinta seorang pria bersifat ingin mencinta, ingin menyenangkan, ingin memanjakan, ingin memiliki. Sebaliknya cinta wanita bersifat ingin dicinta, ingin dimanjakan, ingin disenangkan, ingin dimiliki. Yang lembut mengalahkan yang keras, yang lemah menundukkan yang kuat. Bukankah begitu jawabannya? Wajah yang cantik itu tiba-tiba menjadi merah, lalu menjadi pucat, kemudian tiba-tiba saja dia menutupi mukanya dengan kedua tangan dan menangis. Melihat gurunya menangis demikian sedihnya, Yufi terkejut dan marah. Cepat dia melompat dan menyerang kakek itu sambil membentak. Kakek iblis, berani engkau membikin susah guruku? Serangan Yufi tentu saja hebat bukan main. Biarpun baru beberapa bulan dia menjadi murid Cui Beng Xianli dan baru menerima sedikit petunjuk, akan tetapi oleh karena sebelumnya memang kepandaiannya sudah tinggi, maka begitu dia menggerakkan ilmu Kiam Tu Sin Chiang, terdengar suara bercuitan dan angin yang amat tajam menyambar ke arah kakek tinggi kurus hitam itu. Si Tian Choaong maklum akan kelihayan darah itu, maka dia pun sudah mencelat mundur dari bangkunya dan begitu Yufi melancarkan pukulan maut bertubi-tubi dan kedua lengannya itu seperti berubah menjadi pedang tajam yang menyambar-nyambar. Kakek ini hanya mengelak dan kadang-kadang saja menangkis dengan lengannya yang hitam panjang. Beginikah sikap orang yang kalah taruhan? Seetian Choaong mendengus dan tiba-tiba terdengar suara melengking keluar dari dada melalui kerongkongannya dan tak lama kemudian terdengar suara mendesis-desis dan datanglah ratusan ekor ular ke tempat itu dari segenap jurusan. Yufi merasa terkejut sekali akan tetapi tentu saja dia tidak takut. Sebelum dia turun tangan membunuh ular-ular itu, terdengar gurunya membentak. Yufi, jangan lancang kau. Mundurlah. Yufi tidak berani membangkang dan dia menghentikan gerakannya, lalu meloncat ke belakang gurunya. Tang Chun Ciu sudah menghapus air matanya dengan sapu tangan sutera, kemudian berkata kepada kakek itu. Choaong, maafkanlah muridku. Simpan kembali ular-ularmu yang menjijikkan itu. Si Tian Choaong tertawa dan ratusan ekor ular itu tiba-tiba membalik dan merayap pergi dari situ.
Sebentar saja tempat itu menjadi bersih dan hening, tidak terdengar suara mendesis seperti tadi dan bau amis dari ular-ular beracun telah lenyap pula. Haha, aku sudah terlalu tua untuk menggunakan kekerasan, maka terpaksa minta bantuan ular-ular yang menjadi sahabatku itu untuk menakut-nakuti, kata kakek itu. Siapa takut kepada ular-ularmu, Choaong? Dan kalau engkau melawan dengan ilmu silatmu, mana mungkin muridku mampu bertahan terhadapmu? Sudahlah, engkau datang bukan untuk mengadu ilmu silat, melainkan untuk menebak teka-teki dan ternyata engkau menang. Jawabanmu benar, Choaong. Akan tetapi, engkau seorang pria yang selalu tidak pernah berhubungan dengan wanita, bagaimana engkau mampu menjawab dengan begitu tepat? Tanya Cui Beng Xianli sambil mengusap kedua matanya yang agak merah. Haha, sungguh mati aku tadinya sama sekali tidak mampu menjawab dan jangankan harus bertapa 2 tahun lagi, biar 20 tahun lagi aku pasti takkan mampu menjawab kalau tidak bertemu dengan muridku ini. Muridku ini, Bu Cisian, yang telah membantuku menjawab teka-tekimu. Tang Chunqiu memandang tajam kepada gadis cilik itu yang juga menatapnya dengan pandang mata tidak kalah tajamnya. Choaong, muridmu itu sebenarnya masih terlalu kecil untuk dapat menyelami perasaan wanita jatuh cinta. Akan tetapi dia memiliki kecerdasan hebat. Aku bukan murid si Tian Choaong. Tiba-tiba Cisian berseru nyaring. Tang Chunqiu memandang dengan heran sekali. Dia melihat Cisian berdiri tegak dengan sepasang mata berapi dan tiba-tiba dia seperti melihat seorang lain dalam diri gadis cilik itu. Kau Shibu. Tidak salah lagi, engkau tentu anaknya. Cui Beng Xianli berkata lirih dan sepasang matanya terbelalak. Engkau tentu putri Butai Hiap. Tiba-tiba dia meloncat ke depan, mukanya pucat sekali. Engkau serupa benar dengan ibumu dan karena itu engkau harus mampus. Wood. Hebat bukan main tamparan yang dilakukan oleh Cui Beng Xianli Tang Chunqiu ke arah kepala Cisian itu. Angin pukulan yang dahsyat menyambar dan agaknya nyawa gadis cilik itu takkan dapat tertolong lagi dari ancaman maut. Cut! Des! Kedua orang sakti itu terhuyung ke belakang dan si Tian Choaong tersenyum pahit sambil berkata. Cui Beng Xianli, apakah kita harus mulai mengadu kepandaian lagi seperti 3 tahun yang lalu? Apakah engkau hendak menodai nama lembah suling emas dengan membunuh seorang anak-anak yang tidak berdosa apapun kepadamu? Ucapan itu membuat Cui Beng Xianli tersadar dan dia pun menarik napas panjang, lengan tangannya masih tergetar hebat oleh tangkisan kakek itu tadi. Aku telah lupa diri. Aku menyesal, Choaong, dan sebagai hukumanku, aku akan menceritakan kepadamu segala peristiwa yang menimpa diriku dan mengapa aku bersedih mendengar jawaban teka-tekimu dan mengapa aku hendak membunuh nona cilik ini. Tanpa mempedulikan bahwa yang mendengar ceritanya bukan hanya kakek itu seorang, melainkan juga Yufi dan Cisian, Cui Beng Xianli Tang Chunqiu lalu menceritakan riwayatnya yang seharusnya merupakan rahasia bagi seorang wanita, akan tetapi kini dia ceritakan kepada orang lain tanpa malu-malu, seolah-olah hendak membuka rahasia kebusukannya sendiri. Memang aneh-aneh watak dari orang-orang dunia persilatan yang telah mencapai tingkat tinggi itu. Tang Chunqiu adalah seorang wanita cantik yang sejak kecil telah memiliki ilmu kepandaian silat yang tinggi karena dia berguru kepada para pertapa di sepanjang perbatasan Tibet. Bahkan akhirnya di dalam usia 17 tahun dia merupakan seorang gadis yang cantik dan lihai berjumpa dengan Chu Sanbu, seorang pendekar dan tokoh besar dari keluarga Chu penghuni lembah suling emas. Chu Sanbu seketika jatuh cinta kepada Dara yang cantik manis ini dan akhirnya mereka menikah. Kalau Chu Sanbu tergila-gila karena kecantikan Chunqiu, sebaliknya Tang Chunqiu tertarik sekali kepada Chu Sanbu karena kelihayan pendekar ini yang merupakan saudara tertua dari keluarga Chu. Padahal, usia mereka berselisih 15 tahun. Kalau Tang Chunqiu merupakan seorang dara remaja berusia 17 tahun, adalah suaminya itu telah berusia 32 tahun. Setelah menjadi istri Chu Sanbu, Tang Chunqiu yang amat suka mempelajari ilmu silat itu memperoleh kemajuan hebat. Suaminya yang amat mencinta itu mengajarkan ilmunya kepada istrinya sehingga dalam waktu beberapa tahun saja ilmu kepandaian Tang Chunqiu sudah sedemikian hebatnya sehingga tidak berselisih jauh sekali dari para kakak beradik Chu itu sehingga dia diterima sebagai seorang tokoh lembah suling emas pula. Akan tetapi, mungkin karena perbedaan usia yang terlalu banyak, atau karena memang watak mereka pun berbeda,
Chu Sanbu adalah seorang pendekar yang lebih banyak menahan nafsu-nafsunya dan lebih banyak bersamadi. Sebaliknya Tang Chunqiu adalah seorang wanita yang berdarah panas, maka dalam pernikahan itu Tang Chunqiu merasa kecewa dan banyak menderita tekanan batin. Suami itu terlalu dingin baginya sehingga seringkali dia merasa tersiksa oleh gairah nafsunya sendiri yang tidak terpuaskan karena suaminya hanya amat jarang mau menggolinya. Dan karena ketidakserasian ini agaknya maka biarpun sudah menikah bertahun-tahun mereka berdua tidak mendapatkan keturunan. Makin dewasa usia Tang Chunqiu, makin tersiksalah dia karena suaminya menjadi semakin tua dan semakin dingin dalam hubungan jasmani. Ketika dia berusia sekitar 27 tahun dan bagaikan bunga sedang mekar-mekarnya dan sedang panas-panasnya gejolak berahinya, suaminya yang baru berusia 42 tahun itu sudah jarang mau mendekatinya. Keadaan seperti ini agaknya tidak akan menimbulkan apa-apa dan lambat laun Tang Chunqiu tentu akan terbiasa dan dapat menyesuaikan diri dengan keadaan kalau saja tidak muncul sepasang suami istri pendekar yang datang bertamu di Lembah Suling Emas. Mereka ini adalah sepasang pendekar yang berusia sekitar 30-an tahun. Pendekar itu dikenal sebagai Butai Hiap, dan istrinya seorang wanita yang cantik dan juga memiliki ilmu kepandaian tinggi. Butai Hiap sudah mengenal Chu Sanbu, kakak tertua di antara saudara-saudara Chu itu yang memang merupakan satu-satunya orang yang seringkali keluar dari Lembah Suling Emas dan banyak merantau. Mereka, suami istri itu, diterima sebagai seorang sahabat, bahkan mereka ditahan untuk tinggal di lembah itu selama mereka belum menemukan tempat yang baik untuk bertapa. Memang suami istri itu datang ke pegunungan Himalaya untuk bertapa dan mempelajari ilmu yang baru saja mereka dapatkan. Dan pada waktu itulah terjadi godaan yang amat hebat menggerogoti hati Tang Chunqiu yang selalu kehausan cinta asmara itu. Wajah Butai Hiap yang tampan, tubuhnya yang gagah, amat menarik hatinya dan mulailah terdapat sinar-sinar cinta asmara berkilatan dari pandang mata dan dari senyumnya terhadap sahabat suaminya itu. Dan Butai Hiap biarpun dia merupakan seorang pendekar sakti yang selain berilmu tinggi juga berbatin kuat, tetap saja masih seorang manusia biasa, seorang manusia laki-laki yang masih muda dan akhirnya dia pun tidak kuat menghadapi godaan sinar-sinar cinta asmara yang dikobarkan oleh Tang Chunqiu yang kehausan kasih sayang dan mendambakan belayan pria itu. Apa yang tak dapat dihindarkan lagi pun terjadilah. Terjadilah hubungan yang biasanya dinamakan perjinahan antara Tang Chunqiu dan Butai Hiap. Setelah menderita tekanan batin selama bertahun-tahun di samping suaminya yang kurang memenuhi kebutuhan jasmani dan perasaannya, dan kini bertemu dengan seorang pria muda yang berdarah panas dan tidak kalah besar gelora berahinya dibandingkan dengan dirinya sendiri, tentu saja Tang Chunqiu bagaikan seorang yang telah lama kehausan bertemu dengan sumber air yang segar. Tak puas-puasnya dia meneguk air menyegarkan itu, tak peduli lagi bahwa yang diminumnya adalah air terlarang. Lupa dia bahwa dia menjadi istri pria lain dan bahwa pria yang dipeluknya penuh kobaran api cinta asmara yang menggelora dan panas itu adalah suami dari seorang wanita lain. Dan tidak aneh pula kalau pada suatu hari mereka tertangkap basah. Semua orang di tempat itu, termasuk suami Tang Chunqiu dan istri Butai Hiap, adalah orang-orang lihai yang berkepandaian tinggi. Maka tentu tidak mudah dikelabuhi dan akhirnya perbuatan mereka berdua itu ketahuan. Namun, sebagai seorang pendekar besar yang tidak lagi dimabok berahi dan mudah dikuasai amarah, Chu Sanbu tidak menimbulkan keributan. Butai Hiap merasa malu sendiri. Kalau seandainya suami wanita itu marah-marah dan menyerangnya, dia tidak akan merasa demikian terpukul dan malu seperti sekarang ini. Sikap Chu Sanbu yang diam seperti orang tidak marah itu lebih menyakitkan hati bagi Butai Hiap, karena membuat dia kelihatan semakin rendah saja. Maka dia pun berpamit dan pergi meninggalkan Lembah Suling Emas bersama istrinya dan semenjak itu tidak pernah nampak lagi atau terdengar beritanya. Bercerita sampai di sini, Tang Chunqiu memejamkan kedua matanya dan diam sampai beberapa lama. Ketika dia membuka lagi matanya, kedua mata yang jernih tajam itu agak basah. Dia menarik napas panjang. Dadanya yang masih membusung penuh itu naik turun. Sampai sekarang pun aku tak pernah dapat melupakan dia. Aku mencinta mendiang suamiku, hatiku mencinta suamiku yang amat baik kepadaku, akan tetapi tubuhku rindu kepada Butai Hiap. Diam-diam muridnya sendiri, Yufi, menjadi merah mukanya mendengar cerita Subonya dan mendengar pengakuan itu. Pengakuan yang terang-terangan dan yang menurut pendapat dan pandangan umum merupakan pengakuan tidak tahu malu dari seorang istri. Wanita itu melanjutkan ceritanya.
Biarpun pada lahirnya Chu Sanbu diam saja seolah-olah perbuatan istrinya yang berzina dengan tamunya itu tidak melukai hatinya, namun sesungguhnya dia merasa tertikam batinnya. Dia amat mencinta istrinya, akan tetapi cintanya tidak terlalu condong kepada nafsu berahi. Dia tidak menyesal karena merasa dirugikan, hanya merasa menyesal mengapa istrinya melakukan perbuatan yang begitu rendah dan memalukan. Yang lebih memberatkan perasaan batin pendekar ini adalah sikap adik-adiknya. Chu Sanbu adalah seorang anak angkat dari ayah ketiga orang saudara Chu. Biarpun dia sudah dianggap anak sendiri dan memakai Shi Chu, namun tiga orang adiknya itu tahu bahwa dia bukanlah darah daging keluarga Chu. Biasanya memang sikap Chu Hanbu, Chu Sengbu dan Chu Kangbu kepadanya biasa saja, tetap menganggapnya sebagai kakak sendiri, kakak terbesar yang selain paling lihai ilmunya, juga dapat mereka hormati karena sikap dan perbuatan Chu Sanbu yang gagah perkasa dan baik, yang selalu menjunjung tinggi nama keluarga Chu. Akan tetapi, setelah peristiwa perzinaan antara Tang Chunqiu dan Butai Hiap, sikap tiga orang pendekar itu berubah sama sekali. Tiga orang kakak beradik Chu itu diam-diam merasa terhina dan marah sekali oleh perbuatan Toaso mereka. Menurut pendapat mereka, dosa Toaso mereka itu terlampau besar dan biarpun Tuako mereka tidak menganggapnya sebagai dosa, akan tetapi mereka berpendapat bahwa Toaso mereka itu telah menodai nama dan kehormatan keluarga Chu penghuni Lembah Suling Emas. Maka, sikap Tuako mereka yang mendiamkannya saja perbuatan hina dan rendah itu, membuat mereka diam-diam merasa penasaran dan membenci Tuako mereka. Inilah yang membuat Chu Sanbu menderita tekanan batin dan akhirnya pendekar ini jatuh sakit. Penyakit yang sukar diobati karena bersumber dari batin yang tertekan. Akhirnya, pendekar ini meninggal dunia dalam usia baru 40 tahun lebih. Dan sebelum mati, dia sempat meninggalkan pesan atau permintaan terakhir kepada tiga orang adiknya itu agar mereka suka memaafkan Tang Chunqiu dan agar wanita itu tetap diperlakukan sebagai toaso mereka, sebagai keluarga mereka. Permintaan yang amat berat bagi Chu Hanbu dan dua orang adiknya, akan tetapi karena merupakan pesan terakhir, mereka tidak tega untuk menentang atau menolaknya. Mereka bertiga menerima pesan suamiku, dengan syarat bahwa aku harus tinggal di luar Lembah Suling Emas, dan demikianlah, aku memilih tempat ini, di kaki gunung dan di sebelah bawah dari lembah itu. Tang Chunqiu mengakhiri ceritanya yang amat menarik perhatian tiga orang pendengarnya. Akan tetapi kakek berkulit hitam itu, yang biarpun selama hidupnya belum pernah terjerat oleh perangkap-perangkap cinta asmara namun pandangannya sudah sedemikian waspada sehingga cerita yang didengarnya itu tidak menggerakkan hatinya karena dianggapnya wajar dan tidak aneh, lalu bertanya, nadanya penasaran. Ceritamu mungkin menyedihkan, Cui Beng Xianli, akan tetapi apa hubungannya itu dengan teka-tekimu? 3 tahun yang lalu, aku mendapat tugas untuk menghadapimu, dan karena dalam ilmu silat kita seimbang dan sukar untuk menentukan siapa kalah siapa menang, maka timbul niatku untuk membuka perasaan hatiku yang penasaran terhadap adik-adik suamiku itu melalui teka-teki ini. Nah, itulah sebabnya maka aku mengajukan teka-teki kepadamu, dengan harapan selain engkau tidak akan mampu menebaknya, juga 3 orang adik suamiku itu agar memikirkan pula tentang sifat-sifat cinta pria dan wanita. Sebagai istri mendiang suamiku yang sungguh kucinta karena kebaikannya, sebagai seorang wanita, aku membutuhkan kasih sayang yang diperlihatkan, butuh dimanjakan, butuh dicinta dengan mesra, dengan lembut, butuh disenangkan dan dipuja. Akan tetapi sikap suamiku yang dingin itu mendatangkan perasaan kepadaku seolah-olah aku tidak dibutuhkannya lagi, tidak dicinta lagi. Seorang wanita, dari yang muda sampai yang tua sekalipun, baru percaya akan cinta kasih seorang pria kalau pria itu memperlihatkannya dengan bukti dalam sikapnya. Dan wanita yang dilimpahi kemesraan baru akan percaya bahwa dia memang dicintai, maka anehkah kalau aku menyerahkan segala-galanya. Suamiku bersikap dingin, dan sebaliknya, Butai Hiap bersikap mesra sekali kepadaku, maka anehkah kalau aku menyerahkan diri kepadanya untuk memuaskan kehausanku? Makin lama makin merah dan jengah rasa hati Yufi mendengarkan kata-kata gurunya itu. Sebagai seorang wanita dewasa, tentu saja dia mengerti semua yang dibicarakan. Sedangkan Cisian hanya mendengarkan dengan bengong, biarpun dia merasa kasihan, akan tetapi dia tidak begitu mengerti tentang urusan cinta-mencinta itu. Akan tetapi, apa hubungannya orang Shibu itu dengan aku? Tiba-tiba Cisian bertanya, suaranya lantang dan mengejutkan Cui Beng Xianli yang tidak menyangka-nyangka akan datang pertanyaan dari bocah itu. Dia memandang wajah Cisian dan alisnya berkerut, pandangannya menjadi tajam dan tidak senang.
mukamu sama benar dengan istri buta Hiap. Dan engkau Shibu pula, maka aku menduga bahwa engkau tentulah putri mereka. Cisian adalah seorang yang cerdik. Dia tahu bahwa dugaan itu mungkin saja benar karena bukankah ayah bundanya juga berada di Himalaya seperti yang diceritakan oleh kakeknya, dan bahwa ayah bundanya adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Akan tetapi, karena tidak ada bukti dan semua itu hanya dugaan saja, lebih baik kalau dia tidak mengakui hal itu, karena mengakuinya berarti hanya akan menimbulkan permusuhan dari wanita yang lihai ini. Biarpun aku Shibu, akan tetapi tidak ada bukti yang menyatakan bahwa aku adalah putri mereka, karena itu, jangan engkau sembarangan saja menduga-duga dan secara sewenang-wenang hendak membunuhku, kata Cisian, suaranya bernada teguran sehingga Tang Chunciu merasa terpukul dan malu. Untuk menutupi rasa malunya ditegur oleh anak-anak, dia lalu berkata kepada si Tian Choaong. Choaong, engkau sekarang mempunyai seorang murid yang agaknya akan menjadi orang yang lihai, biarpun sekarang yang lihai hanya baru mulutnya saja. Pertandingan antara kita sudah selesai, maka marilah kita pertandingkan murid-murid kita dalam waktu 5 tahun lagi. Engkau boleh menggembleng muridmu Shibu ini, dan aku akan membimbing muridku Yufi, dan kita pertandingkan mereka. Yufi. Tiba-tiba Cisian berseru dan dia kini mencurahkan perhatiannya kepada murid Cui Beng Xianli itu, memandang tajam karena baru sekarang dia tertarik sedangkan sejak tadi perhatiannya dicurahkan seluruhnya kepada Cui Beng Xianli. Dia mulai melangkah maju mendekati Yufi yang juga memandangnya penuh perhatian, diam-diam Cisian harus mengakui bahwa Yufi memiliki wajah yang manis sekali, bentuk tubuh yang ramping padat, kulit yang putih kuning halus mulus. Pendeknya, wanita itu amat cantik menarik dan memang pantas sekali kalau menjadi istri pendekar suling emas Kam Hong. Ada apakah dengan engkau? Yufi membentak ketika melihat Cisian memandangnya sedemikian rupa setelah tadi mengucapkan namanya. Yufi. Mengapa engkau meninggalkan Kam Hong? Karena tiba-tiba timbul rasa iba kepada pendekar itu dan teringat akan cerita Kam Hong bahwa istri pendekar itu yang bernama Yufi telah lari meninggalkannya, maka kini Cisian mengucapkan kata-kata itu dengan nada suara menegur dan mencela. Mendengar ucapan ini, wajah Yufi seketika berubah pucat dan matanya terbelalak memandang Cisian. Sejenak dia tidak mampu berkata-kata, kemudian setelah dia menekan perasaannya yang terguncang, dia berkata, suaranya terdengar seperti membentak marah. Apa maksudmu? Bukankah engkau yang bernama Yufi, istri yang telah meninggalkan suamimu yang bernama Kam Hong? Kini wajah Yufi berubah merah sekali. Bocah setan bermulut lancang. Aku tidak pernah menikah dengan siapapun juga. Pula, kau peduli apa dengan urusanku? Aku tidak tahu engkau sudah menikah atau belum. Akan tetapi agaknya engkau tentulah Yufi yang dicari-cari oleh Paman Kam Hong. Tentu saja aku peduli karena Paman Kam Hong menderita sengsara karena mencari-carimu. Kiranya engkau menjadi murid Bibi Cui Beng Xianli. Wah, memang cocok. Gurunya seorang wanita yang telah mengkhianati suami, sedangkan muridnya seorang wanita yang telah minggat dari suaminya. Keduanya telah menghancurkan hati dan kehidupan pria-pria yang mencintai mereka. Keparat. Jahanam bermulut lancang. Guru dan murid itu bergerak cepat, akan tetapi si Tian Choaong yang lebih dekat dengan Cisian sudah menyambar tubuh anak perempuan itu dan meloncat jauh dari tempat itu. Cui Beng Xianli, di antara kita sudah tidak terdapat urusan lagi, biarkan kami pergi dari sini, teriak kakek itu tanpa menghentikan loncatan-loncatannya dan ternyata wanita itu bersama muridnya pun tidak melakukan pengejaran. Setelah kakek itu pergi jauh, Cui Beng Xianli memandang kepada muridnya dan dengan pandang mata tajam dia bertanya. Yufi, benarkah engkau minggat dari suamimu? Tidak Subo, bocah itu bicara yang bukan-bukan. Yang benar, aku melarikan diri karena hendak dijodohkan dengan seorang pemuda yang bukan pilihanku sendiri. Dan pemuda itu bernama Hong? Yufi mengangguk, lalu dia menceritakan persoalannya dengan Kam Hong. Dia menceritakan dengan singkat akan tetapi juga terus terang, mengingat bahwa gurunya tadi pun telah bercerita dengan terus terang tanpa menyembunyikan perbuatan dan perasaan hatinya sendiri. Sebetulnya, Tecu jatuh cinta kepada seorang pendekar yang amat Tecu kagumi, akan tetapi pendekar itu tidak membalas cinta Tecu agaknya. Dan tanpa Tecu ketahui, ternyata sejak kecil Tecu telah ditunangkan dengan seorang pemuda lain. Setelah Tecu memberitahu tentang pertunangan itu,
Maka ketika dipertemukan dengan tunangan itu yang juga telah Teecu kenal sebelumnya, Teecu merasa malu, dan juga kecewa dan Teecu pergi melarikan diri sampai sekarang. Sudah 5 tahun lebih lamanya, dan siapa kira, pemuda itu ternyata masih mencari-cari Teecu seperti yang dikatakan oleh bocah setan tadi. Hening sejenak setelah Yufi menceritakan riwayatnya secara singkat. Kemudian, Chun Chiu menarik napas panjang. Ya, demikianlah nasib kita kaum wanita. Tidak suka dijodohkan dengan pria pilihan orang-orang tua, disalahkan. Lari untuk menentukan nasib sendiri pun disalahkan. Disia-siakan cintanya sehingga kehausan dan mencari hiburan pelepas dahaga dengan pria lain pun disalahkan. Coba yang melakukan semua itu kaum pria, tentu tidak akan ada yang menyalahkan karena hal itu sudah dianggap biasa saja. Betapa tidak adilnya dunia ini terhadap kaum wanita. Akan tetapi, sungguh Kam Hong itu tidak tahu diri. Yufi berkata. Teecu tidak menyangka bahwa dia masih terus mencari Teecu. Mau apa dia? Apakah hendak memaksa Teecu menjadi istrinya berdasarkan ikatan jodoh yang dilakukan oleh orang-orang tua kami itu? Teecu harus pergi menemuinya dan menjelaskan bahwa Teecu tidak suka menjadi istrinya. Ingat, Yufi. Gurumu ini telah kalah bertaruh dengan Seetian Choaong. Dia sendiri telah mengorbankan waktunya sampai 3 tahun bertapa dalam guha. Dan setelah dia dapat menebak teka-teki sehingga aku kalah, sudah sepantasnya kalau aku pun memenuhi janji. Aku harus tinggal di sini 2 tahun dan sama sekali tidak boleh keluar meninggalkan tempat ini sebelum 2 tahun. Dan engkau baru saja menjadi muridku. Engkau harus pula belajar menemaniku di sini sampai sedikitnya 2 tahun. Yufi tidak berani membantah dan dia pun lalu mengikuti subonya kembali ke pondok kecil mungil yang dibangun oleh keluarga Chu di tempat itu untuk toaso mereka. Biarpun Tang Chun Chiu tidak diperbolehkan lagi tinggal di lembah suling emas, akan tetapi dia tetap diaku sebagai keluarga dan setiap waktu boleh saja mengunjungi lembah melalui jalan rahasia terowongan yang hanya dikenal oleh keluarga mereka. Kita tinggalkan dulu Yufi yang tekun belajar di bawah bimbingan Cui Beng Xian Li yang lihai, dan membiarkan dulu Bu Chi Xian yang ikut bersama si Tian Choaong untuk mempelajari ilmu-ilmu yang tinggi pula. Marilah kita beralih ke bagian lain dari daratan Tiongkok, meninggalkan daerah pegunungan Himalaya dan pergi ke sebelah timur meninggalkan daratan, menyeberang laut untuk melihat keadaan di sebuah pulau kecil yang hanya beberapa mil jauhnya dari daratan. Dengan mempergunakan sebuah perahu layar, kalau angin baik, dalam waktu 1/4 jam saja orang sudah akan dapat sampai ke pulau itu. Pulau ini disebut Kim Choatu, Pulau Ular Emas, karena menurut kabar di pulau kecil ini terdapat sejenis ular yang berwarna kuning keemasan dan sangat berbahaya karena gigitannya mengandung bisa yang mematikan. Akan tetapi bukan ular-ular kecil berwarna kuning emas inilah yang membuat para nelayan dan pelancong tidak berani mengunjungi pulau Kim Choatu itu. Pulau itu sudah belasan tahun terkenal sebagai pulau yang berbahaya karena pulau itu ditinggali oleh seorang wanita yang hidup sebagai seorang ratu di atas pulau kosong itu. Di atas pulau itu dibangun sebuah bangunan seperti istana kecil dan karena wanita yang hidup seperti ratu itu selain memiliki kecantikan luar biasa juga memiliki ilmu kepandaian silat yang hebat, maka tidak ada orang berani lancang mendekati pulau itu, kecuali kalau hendak berkunjung dengan keperluan yang penting. Pemilik pulau itu, wanita yang hidup seperti ratu, terkenal sekali dengan julukannya, yaitu Bueng Kui, iblis tanpa bayangan, dan semua orang Kangou tahu belaka bahwa Bueng Kui ini adalah seorang wanita yang memiliki ilmu ginkang yang amat luar biasa, tidak pernah ada yang mampu menandinginya. Karena ilmu ginkangnya yang membuat tubuhnya seolah-olah dapat terbang atau menghilang itu, tentu saja dia merupakan lawan yang amat berbahaya. Bueng Kui bernama Ouyan Hui, seorang wanita yang sesungguhnya sudah berusia 46 tahun atau lebih. Akan tetapi kalau orang bertemu dengan dia, tak mungkin mau percaya bahwa wanita cantik itu sudah berusia mendekati setengah abad. Wajahnya masih cantik manis, kulit mukanya masih halus tanpa keriput sedikit pun, pinggangnya masih ramping dan tubuhnya masih padat. Orang akan menaksir usianya tidak akan lebih dari 32 tahun saja. Bueng Kui Ouyan Hui ini adalah seorang janda. Karena suaminya menyeleweng, maka dibunuhnya suaminya itu dan semenjak itu hatinya patah dan dia menjadi seorang wanita pembenci pria, atau setidaknya dia mempunyai kesan yang amat buruk terhadap pria di dalam hatinya. Dia tidak pernah menikah lagi dan bahkan tidak pernah lagi mendekati pria yang amat dibencinya. Hatinya menjadi keras dan kejam terhadap pria.
Akan tetapi sebagai seorang manusia yang terbuat daripada darah daging dan memiliki hawa nafsu, maka tentu saja dia kadang-kadang terserang oleh gairah nafsu. Hal ini membuat dia mulai mendekati sesama kelamin dan mencari pelepasan nafsu berahinya dengan wanita lain. Dan untuk mencari teman atau lawan dalam kebutuhan ini, mudah saja baginya karena selain cantik, dia pun amat kaya raya sehingga mudah saja dia memilih di antara para pelayannya yang muda-muda dan cantik-cantik yang bertugas menemani dan melayani kebutuhan jasmaninya itu di waktu malam. Demikianlah, dari seorang wanita yang memiliki gairah berahi yang normal, karena patah hati dan benci kepada pria yang pernah menyakitkan hatinya, Ouyang Hui berubah menjadi seorang wanita yang suka bermain cinta dengan wanita lain, atau yang kita biasa namakan wanita lesbian. Karena sikapnya yang benci kepada pria inilah yang membuat para pria tidak berani mendekatinya, biarpun dia, dalam usia tuanya, masih cantik menarik. Dan pulau ular emas itu pun dijauhi orang karena dunia Kang Ou sudah tahu bahwa Buengkui Ouyang Fi adalah seorang wanita pembenci pria yang amat berbahaya. Akan tetapi, semenjak kurang lebih 5 tahun terakhir ini Pulau Kim Choatu menjadi bahan percakapan orang dan mulailah orang-orang Kang Ou mendekatinya. Di situ terdapat suatu daya tarik yang amat luar biasa, yang terdapat dalam diri seorang dara yang luar biasa cantik jelita. Dara ini menjadi murid Buengkui Ouyang Hui sejak 6 tahun yang lalu, biarpun Buengkui Ouyang Hui merupakan seorang wanita yang amat cantik. Namun dibandingkan dengan muridnya ini, dia seolah-olah merupakan sebuah bintang yang mulai pudar karena jauhnya dibandingkan dengan bulan purnama yang gilang gemilang. Memang kekuasaan Tuhan telah demikian bermurah hati kepada dara ini sehingga dia dikarunia kecantikan yang sukar dicari bandingnya di seluruh jagat. Wajahnya gemilang, rambutnya hitam gemuk dan panjang berombak, digelung seperti model sanggul putri istana, dihias taburan permata yang berkilauan, semerbak harum oleh sari kembang. Sepasang matanya yang lebar itu amat jernih dan tajam, seolah-olah dapat mengeluarkan ribuan sinar yang menyaingi permata di atas kepalanya, berkeredepan amat indahnya, dihias bulu mata yang panjang lentik dan lebat sehingga bulu mata itu membentuk garis hitam melingkari matanya, seperti dilukis saja. Sepasang alisnya yang asli itu seperti lukisan pula, demikian indah. Panjang melengkung dan kecil hitam, rambut alisnya halus dan rebah teratur dengan rapinya sehingga setiap helai bulu alis itu seperti memiliki kemanisannya sendiri. Hidungnya kecil mancung, cuping hidungnya tipis dan bentuknya patut, sesuai dengan mulutnya yang kecil namun dengan bibir yang penuh dan selalu kemerahan, merah asli karena sehat, merah basah dan bentuknya seperti gendewa terpentang. Dagunya meruncing menambah manis. Luar biasa memang dara yang cantik jelita ini. Usianya sudah ada 26 tahun, akan tetapi dia lebih pantas dinamakan dara remaja berusia 18 tahun. Hanya sikapnya, caranya memandang dan caranya bicara, menghadapi orang, menunjukkan kematangannya sebagai seorang wanita yang telah dewasa. Demikian cantik jelita, demikian manis, anggun dan agung seperti seorang putri istana. Dan memang sesungguhnya lah, murid dari Buengkui Ouyang Hui ini adalah seorang putri asli, seorang putri kerajaan. Dia adalah Shanti Dewi, putri kerajaan Bhutan. Di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali dan jodoh Raja Wali sudah diceritakan dengan jelas tentang putri Bhutan ini. Sang putri ini mempunyai pertalian cinta kasih yang amat mendalam dengan pendekar muda perkasa yang berjuluk si Jari Maut, yaitu Ang Tek Hoat atau lebih tepat kalau disebut Wan Tek Hoat karena pendekar ini adalah keturunan dari Wan Keng In, putra kandung dari Lulu yang kini menjadi istri kedua dari pendekar super sakti majikan Pulau Es. Cinta kasih antara mereka berdua mengalami lika-liku yang amat rumit dan perjodohan antara mereka berdua mengalami halangan-halangan yang amat hebat sehingga sampai beberapa kali mereka berdua itu saling terpisah. Sudah bertahun-tahun lamanya sang putri ini mengalami kehidupan yang penuh bahaya dan sengsara demi kekasihnya, ketika dia mencari kekasihnya dan merantau di dunia yang penuh kekejaman ini seorang diri saja. Pada pertemuan antara mereka yang terakhir kalinya, kembali hati sang putri ini tertusuk oleh sikap kekasihnya yang mencurigainya, yang menuduhnya sebagai seorang anak yang hendak memberontak dan berkhianat terhadap ayahnya sendiri, yaitu sang Raja Bhutan. Padahal, yang melakukan perbuatan itu adalah seorang wanita lain yang dipergunakan oleh kaum pemberontak untuk menyamar sebagai dirinya. Perlakuan yang diperlihatkan Tek Hoat ini begitu menyakitkan hatinya, sehingga dia meninggalkan pemuda kekasihnya itu dan mengambil keputusan untuk membiarkan Tek Hoat merana dan sengsara, dan dia tidak akan mau kembali kepada pemuda itu sebelum Tek Hoat datang mencarinya dan minta ampun kepadanya.
Semua ini diceritakan di dalam cerita jodoh Raja Wali. Putri Shanti Dewi melarikan diri ke tempat tinggal subonya, atau gurunya, yaitu Bu Engkwi Ouyan Hui. Tentu saja, sebagai seorang wanita lesbian, yang selera seksualnya sudah berubah seperti selera seorang pria, Ouyan Hui seperti tergila-gila melihat kecantikan Shanti Dewi dan keindahan lekuk-lengkung tubuhnya. Namun, Shanti Dewi adalah seorang wanita 100%, oleh karena itu, dia tidak sudi melakukan permainan cinta yang tidak wajar itu. Bahkan ketika seorang nenek yang masih cantik, guru dari Ouyan Hui dalam hal awet muda yang bernama Maya Dewi, seorang wanita India, hendak mendekap dan membelainya, mengajak bermain cinta, Shanti Dewi melarikan diri dari pulau itu. Karena Ouyan Hui benar-benar amat mencinta Shanti Dewi, maka setelah Shanti Dewi mau kembali ke Kim Choatu, dia berjanji bahwa dia tidak akan lagi mengganggu muridnya itu. Hanya dengan janji inilah Shanti Dewi mau kembali dan tinggal di pulau itu setelah dia melarikan diri dari Angtek Hoat. Pada waktu itu, Maya Dewi telah meninggalkan pulau itu untuk kembali ke negaranya sendiri, meninggalkan ilmu yang membuat Ouyan Hui dan Shanti Dewi seolah-olah kebal terhadap usia tua dan menjadi tetap awet muda. Sampai bertahun-tahun Shanti Dewi tinggal bersama gurunya di pulau itu, mempelajari ilmu ginkang yang amat tinggi dari Bu Engkwi Ouyan Hui sehingga kini Shanti Dewi merupakan seorang wanita kedua yang memiliki ginkang amat hebatnya. Ouyan Hui amat bangga dengan muridnya yang dikasihinya seperti anak atau adik sendiri ini. Dan mereka hidup rukun dan saling menyayang di pulau itu seperti seorang ratu dan seorang putri. Akan tetapi, semenjak nama Shanti Dewi dikenal, pulau itu seringkali menerima kunjungan tokoh-tokoh Kang Ou yang terkenal atau bangsawan-bangsawan tinggi, atau hartawan-hartawan yang semua ingin mempersembahkan milik mereka demi untuk menundukkan hati Shanti Dewi, putri yang seperti bidadari cantiknya itu. Nama Shanti Dewi menjadi buah bibir setiap orang pria dan setiap orang yang pernah melihat senyumnya, tak mungkin dapat melupakannya lagi, bahkan senyum manis itu selalu membayang di depan mata, wajah jelita itu selalu menjadi kembang mimpi dan banyaklah pemuda-pemuda perkasa, pemuda-pemuda bangsawan, dan hartawan-hartawan besar yang tergila-gila kepada Shanti Dewi. Shanti Dewi walaupun karena kegagalan cintanya dengan Angtek Hoat berubah menjadi agak keras hati terhadap pria, namun dia bukanlah pembenci pria seperti gurunya. Oleh karena itu, dia tidak menolak perkenalan dengan para pria tingkat atas itu, bahkan menyambut mereka sebagai sahabat-sahabat dengan sikap manis. Akan tetapi, setiap pernyataan cinta, setiap sanjungan, setiap pujaan, setiap pinangan, selalu ditolaknya dengan halus sehingga tidak menyinggung yang ditolaknya, bahkan membuat mereka semakin tergila-gila. Bersambung ke bab 15. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.